people, ketemu lagi di Ini Usahaku. Dan sekarang kita sudah ada di salah satu cafe hidden gem di kota Semarang yang punya banyak cerita tentang sejarah kota Semarang. Dan katanya banyak loh yang main kesini, ternyata berjodoh. Nah kalau penasaran, yuk langsung saja kita masuk. Kita juga bakal ngobrol bareng sama ownernya tentang cafe satu ini. Yuk! Oke people, sekarang kita udah ada di Cafe GT bersama Pak Ari Purbono. Pak Ari, apa kabar? Alhamdulillah, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita main kesini lagi tapi sekarang sudah di tempat yang baru ya. Yeah. Tempat asalnya malahan ya Pak kalau gitu? Ya, gimana ya? Intinya masih di Sekayu. Mbak Hani, kenapa kita pindah? Malah ini justru Cafe GT yang baru ini lebih dekat dengan yang selama ini menjadi pusat perhatian masyarakat. Pertama, di depan ini rumah 1, rumah 2 adalah rumah sastra Inhadini. Oh. Ya, ini malah lebih dekat. Jadi yang selama ini orang suka tanya rumahnya Inhadini mana sih? Ya karena memang rumahnya Inhadini ini tempat lahir beliau 1925. Bangunannya ini juga bangunan, menurut saya bangunan bersejarah ya, karena berdirinya tahun 19. Terus Cafe GT sendiri sekarang ada outdoornya. Nanti kalau keluar dari tempat ini langsung bisa menikmati masjid tua Sekayu. Nah, ini miniaturnya yang selama ini kalau pengunjung cuma ngelihat miniaturnya. Oh iya. Begitu. Tadi waktu saya mampir ke sini juga, nah akhirnya baru mampir ke Masjid Sekayu juga, benar-benar baru di tahu sampingnya ya Pak ya. Betul, di sampingnya persis. Jadi bisa dibilang lokasi yang ini malah benar-benar strategis gitu ya. Ya pokoknya selama masih di Sekayu sih strategis sih. Karena kan ya, kita dikepung dengan pusat perdagangan, pusat mall, perhotelan. Jadi bagi siapapun yang berada di kawasan misalnya Lawang Sewu, di kawasan mall-mall yang ada di sekitar Sekayu kayak Paragon, ada DP Mall, ya nggak terlalu jauh. Jalan kaki mereka bisa langsung menelusuri kampung tua yang bersejarah, kuno dan memiliki banyak cerita di kampung ini. Oke, dan kalau sini alamatnya berarti mana Pak? Ini masih sama di Jalan Sekayu. Ini Jalan Sekayu Masjid 341. Ya, jadi 50 meter dari tempat lama. Bagi teman-teman yang pernah berkunjung ke Cafe GT pertama yang bangunan 350 tahun, ke sini tinggal 50 meter lah kira-kira. Jadi kita masih tetap mengusung konsep Semarangan ya, konsep Semarangan. Jadi mungkin ada sedikit beberapa tambahan. Jadi memang sudut-sudut ini kita buat sesuai dengan tema Semarangan. Kalau sebelah kanan timur itu adalah melihat tentang peta perkembangan Semarang yang cepat banget ya. Mulai dari 1930, tahun 70 dengan sekarang kita bandingkan, wah perkembangannya kota Semarang luar biasa hebat pokoknya. Perkembangannya luar biasa. Apalagi dari sisi pariwisata ya Mbak Ania. Betul. Nah, luar biasa. Lah, yang sebelah kiri itu temanya berkenaan dengan Inhadini. Itu buku-buku Inhadini ditaruh semuanya di situ. Jadi dikasih sudut tersendiri ya Pak ya. Ini makanya kami letakkan mesin ketik untuk mengingatkan dulu pertama kali Mbak Inhadini mengetik. Kemudian ada buku tentang Kampung Sekayu. Ini adalah buku keempat. Tulisan daripada Inhadini. Nah, di sini buku-buku Inhadini oleh penggemar Inhadini diletakkan di sini. Jadi kita punya punya event atau gawe setiap 4 tahun sekali karena ulang tahunnya Inhadini itu kan 29 Februari. Kabisat. Jadi ada event memang penggemar-penggemar Inhadini baik dari dalam negeri dan luar negeri itu berdatangan. Pak Ari penggemarnya juga? Oh, sangat penggemar. Walaupun saya belum pernah bertemu secara langsung dengan beliau, tapi karena mungkin ya karena beliau kan berpindah-pindah ya waktu itu. Terus ini yang terbaru dari Cafe GT adalah selain menceritakan tentang Masjid Sekayu, ini ada dokumen-dokumen kayak Suara Merdeka tahun 78, Berita Yuda. Dokumen-dokumen ini menceritakan tentang sejarah Masjid Sekayu yang memang sudah banyak cerita waktu itu diberitakan. Ini ada satu hal yang terbaru di tempat Cafe GT ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal, bukan saja lokal tapi juga nasional, bahkan internasional. Namanya adalah Mbah Soleh Darat. Ini fotonya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat. Kita launching kemarin bulan Ramadan
dilukis oleh salah seorang seniman muda ya. Gitu. Oke, jadi kalau kita lihat Cafe GT ini punya tema Kak. Di tengah itu ada kursi sedan, kursi mbah ya dulu ya, zaman dulu. Itu yang memang tema tentang Semarangan, khusus Semarangan itu di pojok sebelah barat ya. Termasuk kamus bahasa Semarangan GT, bahasa ada kahat, ngoce, siak itu di sebelah barat sana. Sengaja kami letakkan di sebelah barat karena memang anak-anak muda pada. Jadi memang kita ingin apa ya, kafe ini selain menguri-uri, melestarikan dan mewariskan potensi yang cukup membanggakan ini, kami berusaha ingin menularkan bahwa kita mesti bangga dan cinta dengan kampung ini. Kampung ini sangat bersejarah, tua dan punya cerita banyak, memori lah banyak. Dan ternyata dengan hadirnya kafe ini, banyak anak-anak muda kemudian apa ya, kayak mereka kemudian sadar ya, betapa kota Semarang ini punya sejarah yang luar biasa. Jadi rata-rata kalau di sini kan nunggunya lama ya, karena antrinya juga lama. Mereka sambil baca, sambil lihat-lihat ya. Sejarah Semarangan kami letakkan di sebelah kiri. Ada kata-kata yang memang juga mengingatkan mereka tentang apa harus kita terus berkarya. Kayak kata-kata di belakang itu, gotong royong satu hati, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Mangan orang mangan tetep kumpul ya. Rame apa, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Yang terjadi sekarang kan rame ing pamrih, sepi ing gawe. Gotong royong sudah mulai, mohon maaf ya, agak luntur. Satu hati ya, persatuan dan kesatuan sebagai warisan orang tua kita harus kita jaga di tengah-tengah, mohon maaf, perkembangan kota yang memang kita tidak bisa menghindari kan. Masa depan ini kota yang sangat modern. Mbak Ani. Nah, memang ini kelihatannya sejarah kota Semarang, berbagai macam unsur kebudayaan, bahkan sastra pun ada ya, masuk menjadi jiwa dari sini. Cafe GT ini. Selengkapnya kita masih akan kulik lebih banyak ya bersama Pak Ari. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Masih di Ini Usahaku episode Cafe GT. Dan kita mau lanjut ya ngobrolin soal cafe yang sangat unik ini. Pak tadi disebutin ini tuh kan namanya GT ya, dari bahasa Semarangan. Emang artinya apa? Nama GT ini sebetulnya masukan dari budayawan, antikan, orang-orang tua Semarang yang mereka pernah tahun 70-an itu menggunakan bahasa ini. Dan saat itu oleh salah seorang wali kota Semarang juga, Mas Hindi waktu itu minta bahasa ini juga dihidupkan. Nah, itu memetik dan memberikan semangat pada kita. GT itu artinya merene, kesini, datanglah ke sini gitu. Makanya di menu Cafe GT ini kita pakai bahasa Semarangan. Ada ngoce artinya minum, kahat makan besar, ciak cemilan. Begitu. Dan Cafe GT ini kita memang konsepnya memang Semarangan banget, mengenalkan kampung ini. Jadi ajang silaturahim, ajang berkenalan, ajang bertukar pikiran, diskusi, dan tentunya mengenal sejarah kampung ini. Dan tentunya lebih luas mengenal Semarang. Ada satu menu unik di sini yang harus dicoba oleh anak-anak muda. Yang mana nih Pak? Yang nomor 15. Nomor 15. Es teh ngampul berjodoh. Ini ada cerita nyatanya.
Maksudnya apa nih Pak? Harus kalau minum ini ntar bisa dapat Ini salah satu ya, ada filosofinya. Jadi nama-nama menu di sini bukan kemudian muncul tiba-tiba, enggak. Tapi ada filosofinya, kayak kopi Mas Wali, kopi loak yang berada di belakang Mbak Ani ini kopi loak, bijinya loak. Oh, ini ya, bukan ampiang ya? Ini signaturenya sini. Menu-menu di sini kita mengenalkan nama kampung ini. Termasuk tadi nyambung es teh Ngampul Berjodoh. Ini ceritanya ada mahasiswi yang dia waktu awal-awal Covid berdirinya Cafe GT itu, dia merasakan teh sini, racikan teh sini kok rasanya kayak memori, dia mengingatkan di kampungnya. Nah, kemudian dia cerita kalau di Solo itu ada teh rampul Mas. Tadi dikasih potongan jeruk buah gitu. Saya nyampaikan kita nggak ada kalau di sini, adanya lemon Jawa Wangi. Akhirnya kami potongkan 2 bentuk I love you. Ngampul tuh berada di permukaan, berjodoh. Kemudian dia video call pacarnya. Sampai kemudian pacarnya datang ke sini. Dan di tempat ini sudah banyak yang berjodoh. Saya sering dapat undangan. Oh iya? Mas Ari ini kita bertemu nih. Ini bulan Juni ini sudah ada 1 undangan yang dulu ketemu di kafe ini. Wih, ini salah satu ya. Jadi memang saya bersyukur, jadi tempat ini jadi ajang silaturahim, ajang berkenalan. Baik dari lokal Semarang, bahkan sekarang hampir dari Aceh sampai terakhir kemarin NTT datang ke sini. Wah. Jadi bisa sekalian nongkrong, nyobain makanan, minuman enak, dapat ilmu tentang sejarahnya, dapat jodoh juga ya. Makanan kampung, makanya di sini banyak cemilan, ciak, macam-macam, ada bacem, ada kacang sangan, ada kerupuk. Ini ibu-ibu di sekitar kampus ini bersemangat ya. UMKM sekarang jadi tumbuh karena banyak yang larisi, pengunjung GT banyak yang kemudian borong begitu. Jadi kita bersyukur sekarang dampak sosial, dampak ekonominya juga bermanfaat bagi lingkungan yang ada di sekitar sini. Termasuk pengolahan parkir sekarang cukup bagus karena dikelola oleh RT. Jadi ini semakin punya harapan besar, harapan besar seperti itu Mbak Ani. Oke, dan ini kan punya tagline-nya regone murah, rasanya rak kalah. Ini memang bener loh, people kalau dilihat-lihat ya, paling mahal itu kelihatannya 22.000 loh. 25.000. 25.000 itu avocato. Ini Mbak, jadi saya bersyukur ada kesempatan belajar dari Aceh sampai terakhir ke NTB, bagaimana mengelola kopi, kemudian mengelola teh, sampai kemudian menikmati kuliner. Kuliner Indonesia itu enak-enak, tapi kesannya yang enak itu mahal begitu. Karena yang mahal itu tidak, yang enak itu tidak mesti harus mahal ya kan. Ini bisa dicoba, bisa dibandingkan. Kayak misalnya kopi luwak aja kita 18.000. Di sini coklat asli kakao itu cuma 22.000. Es teh ya mungkin kalau es teh dibandingkan yang umumnya ya mungkin mahal sini ya 7.000, tapi bisa dicoba es tehnya sini. Racikan sini kampung ini. Gitu. Jadi ini ya bahkan buktinya biji luwak kita olah sendiri. Wah, diolah sendiri. Kita olah sendiri. Makanya kita di sini bisa nikmatin makanan enak dengan harga yang bersahabat ya Pak ya. Iya, harga sesuai inilah kantong lah kira-kira begitu. Pak Ari, coba kalau misalnya dari minuman apa yang harus dicobain, terus makanan besarnya apa sama cemilannya apa Pak? Kalau yang suka kopi, saya sih saranin kopi luwak. Kalau suka kopi untuk nyoba luwak, karena memang ini nanti untuk pembanding dengan harga di luar dan rasanya di luar. Tapi pada umumnya kan sukanya kopi susu ya. Makanya situ namanya Mas Wali. Juga saya sebetulnya ingin membranding kopi yang kebetulan kita punya wali kota perempuan, Mbak Ita. Itu kita udah nyiapin sebetulnya kopinya kopi Mbak Wali. Nah, itu Lebrika, petaninya perempuan di Desa Getas ini, perbatasan Semarang Kendal. Jadi memang nama-nama ini ada kaitannya, ada filosofinya. Gitu. Kalau makanan ya pada umumnya lah nasi goreng kampung. Nah ini ada kepatihan, temenggungan, gini dulu apa, Pak? Saya nggak perlu sebutkan, ada pejabat yang datang ke sini, dia cuma ingin merasakan memori masa lalu, nasi putih, telur dadar sama kepiyuran bawang, sama kecap aja, sambal kecap. Itu pejabat ini nggak perlu sebutkan, cuma ingin merasakan itu. Itu masuknya apa nih, menu nanti apa nih? Dia sekeluarga mau nyoba kopi karena orang tuanya dulu pengusaha kopi, kemudian istrinya juga keturunan dulu pengusaha kakao, jadi dia ingin ngerasain
coklatnya, oh coklatnya best katanya, kopinya juga best. Cuma datang ke sini saya juga agak, saya pikir nanti nasi goreng atau apa. Iya, nasi putih, telur dadar, kecap, sama kepiuran bawang aja. Jadi sebenarnya kita bisa request nih kalau misalnya mau apa gitu? Iya, bisa request. Bahkan bisa reservasi sebelumnya, Kak. Oh gitu. Nah, sangat mudah lah pokoknya di sini. Oke. Terus ngomong-ngomong, di sini bukanya tuh hari apa sampai apa, jam berapa sampai jam berapa, Pak? Nah, ini yang penting. Ini beda dengan GT sebelumnya. Kita punya prinsip peparian lah. Parian Jawa itu buka sak longgare, tutup sak kesele. Tapi sekarang gitu yang baru memang banyak yang tanya-tanya. Sekarang kita mulai hari Selasa sampai hari Ahad, hari Minggu kita buka mulai dari jam 12:30 sampai jam 10 malam. Hari Senin kita libur. Oke, Senin libur ya. Senin libur, jadi jangan kaget nanti kaget loh kok tutup. Kemarin ada rombongan dari Purworejo ya, datang rame. Dikiranya buka, ada komunikasi dulu ya. Akhirnya begitu. Ini kita rombongan biasanya ada 50. Satu bis tuh biasanya reservasi terlebih dahulu 1 hari sebelumnya lah memberitahu. Reservasinya bisa lewat mana? Reservasinya bisa lewat nomor yang ada di depan ini, menu ini. Ya. Oke. Baik, nanti bisa lewat ini ya. Iya. Terus tadi itu kan udah ada makanannya, minumannya. Kalau untuk cemilannya nih yang khas apa, Pak? Cemilan yang ada di kampung ini selain kacang sangan bedagan, di sini juga ada macam-macam ya. Biasanya peyek komplit ini habis, ada keripik usus itu juga buatan UMKM. Terus ini ada bacem, ya, ada intip. Benar-benar makanan zaman dulu, makanan kampung dan gitu ya, Pak? Di sini selain yang UMKM titipkan, ada tahu asin juga. Yang paling banyak sering pesan itu pisang tanduk matang pohon, ini dari petani langsung. Tuh, pisang tanduk matang pohon, ada singkong meduk, mempur, kinyis-kinyis, itu banyak. Ini maksudnya apa, Mas Ari? Ya, orang kampung sini kalau menyebut singkong yang empuk, yang enak, yang membuat apa ya, nafsuin makan gitu, ingin makan itu ya sebutannya gitu, mempur, meduk, kinyis-kinyis. Tadi juga pada jadi ini gitu. Oke. Terus di sini untuk pembayarannya gimana nih? Kita pembayarannya selama ini memang kita sepakat sebetulnya cash. Cuma melihat banyak tamu kita yang kebetulan nggak bawa duit cash, ya transfer, hanya 2 aja sih. Cash dan transfer. Transfer bisa ya. Gitu sekarang. Ya. Kalau nggak bawa uang juga paling saya catat nomor HP-nya. Untuk gitu lain waktu kesini lagi. Gitu. Jadi harus datang lagi pastinya. Betul. Ya? Oke. Dan sebenarnya apa sih harapan dari Pak Ari dengan adanya kafe ini gitu? Ya, saya ingin menularkan pertama bahwa kampung ini harus dijaga, harus tetap ada di perkembangan Kota Semarang yang luar biasa, sekarang cukup pesat. Kita dikepung dengan pusat perdagangan dan jasa yang luar biasa. Ya, kita bisa bertumbuh beriring ya. Kampung ini tetap eksis dengan karakter yang bersejarah tua dan kunonya. Di depan mukanya tumbuh pusat perdagangan dan jasa perkantoran yang luar biasa. Kita bisa berdampingan, saling menguntungkan. Terus ya, saya ingin menularkan semangat entrepreneur ya, wirausaha. Kalau dulu banyak yang pesimis, buka kafe, buka kedai di tengah kampung. Sudah sempit, blusuk, aksesnya susah. Tapi malah justru sekarang menginspirasi anak-anak muda yang banyak studi banding dan belajar di tempat ini. Mereka ingin buat kafe-kafe seperti ini. Kuncinya ini, Mbak Ani. Kalau kafe kan banyak, minuman banyak, ya kan. Kuncinya kita harus yakin bahwa kita itu setiap kampung di Kota Semarang ini punya value, punya nilai-nilai yang bisa diangkat begitu. Nah, disitulah kuncinya. Kalau minuman teh, kopi ya di mana-mana ada. Tapi ketika orang datang ke sini itu ternyata bukan sekedar teh, bukan sekedar kopinya. Tapi tadi sejarahnya, nostalgianya, dan penasaran ini nih. Di tengah kampung kok masak kafe kok antri kayak mau ngambil beras katanya begitu. Tapi ini faktanya seperti itu. Ya, hari-hari tertentu ketika long weekend gitu misalnya, ada, jangan diharap. Baik, jadi memang ini satu kafe yang sangat unik ya. Kalau anak zaman sekarang bilang sih hidden gem gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Walaupun mutiara tersembunyi katanya. Ya, betul.
Walaupun busuk tapi rame terus dan insya Allah bisa membawa berkah ya Pak bagi Iya, betul. sekitarnya. Terima kasih Pak Ari sudah Sama-sama, berbagi Mbak Ani. informasinya. Iya. Dan juga buat e-people yang mungkin tertarik pengen tahu lebih banyak belajar tentang sejarah Kota Semarang, boleh main ke sini ya. Kalaupun e-people punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpem4. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan jangan lupa untuk saksikan terus ya program-program di YouTube channel Semarang Pemkot. Jadi di subscribe biar nggak ketinggalan. Dan ini usahaku selalu hadir setiap hari Kamis. Kalau gitu saya Hani Normalita serta dengan narasumber dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.